pengajian operasional dan lain sebagainya. Sisa kas sampai hari ini 1.229.000. 1.229.000. Alhamdulillah. Dan nanti setelah selesai sholat Jumat ada sedekah nasi bungkus, mohon untuk dirapi bersama-sama di dalam makan bersama, insya Allah di situ ada keberkahan. Kemudian informasi pengajian untuk minggu pagi setelah sholat subuh besok ini akan dihadiri beliau Ustadz Basuki Yulianto SAG dari Mojo Tengah. Maaf, kami ralat untuk kajian kuliah subuh besok setelah sholat subuh akan dihadiri beliau Ustadz Haji Haris Suarto LC dari Kauman Wonosobo. Kemudian untuk khotib kali ini akan dibawakan beliau Bapak Yusuf Effendi SAG, dan imam sholat akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Yani, dan untuk khotib akan dibawakan beliau Bapak Khairuddin. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu khatib berwasiat pada jamaah sekalian, terlebih kepada diri khatib pribadi. Marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan pula takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Kapan saja, di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang penuh dengan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, keamanan dan kesehatan yang paripurna. Yang tidak ada rasa sakit yang datang setelahnya. Bahwa pada dasarnya setiap orang telah diberikan modal berupa waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sehari semalam selama 24 jam. Modal yang sama tersebut belum tentu sama dalam penggunaannya. Sebagai contoh, pada jam yang sama masih ada yang duduk di depan televisi, menghadap layar Android di rumah, bersendaguro di jalan, sibuk jual beli di pasar, bekerja di sawah dan ladang. Namun jamaah sekalian, di tempat yang lain, mereka yang ada di ladang bergegas bersih diri. Begitu dengar lantunan ayat-ayat Al-Quran di masjid, yang di rumah segera berwudu dan berangkat menghadiri sholat Jum'ah. Begitu adzan berkumandang, bahkan banyak dari mereka yang lebih dahulu datang sebelum khatib naik mimbar, mengisi waktu tersebut dengan sholat, dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Orang yang datang ke masjid dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, maka setiap derap langkah satu kakinya akan meninggikan derajat, sementara langkah kaki lainnya akan menghapus dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masa ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satu laginya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, waktu yang sama tetapi isi berbeda. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yakni yang pertama ialah nikmat waktu luang, dan kedua yaitu nikmat sehat. Nikmatani mahbunun
fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Bagi mereka yang mau mensyukuri nikmat waktu, sudah barang tentu modal waktu yang Allah berikan akan dimanfaatkan di sisi dengan padat, dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, bagi yang kufur dengan nikmat waktu, boleh jadi modalnya itu terbuang sia-sia. Banyak kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat di dalamnya. Namun justru na'udzubillah min dzalik, menjerumuskan diri pada kemaksiatan dan kebatilan. Sebagaimana kata bijak yang mengatakan bahwa jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam Al-Quran terdapat pesan yang sangat penting untuk menggugah dan mengingatkan diri akan anugerah yang Allah berikan berupa waktu itu. Dalam pandangan seorang muslim, waktu dikenal dengan 4 istilah. Yang pertama ialah ad-dahr, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata'ala al-insani khinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ad-dahr adalah waktu sebelum keberadaan seseorang. Maka terhadap ad-dahr, seorang tidak mempunyai konsekuensi. Seorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban sebelum ia ada atau lahir di alam dunia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua ialah ajal, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ajal artinya batas keberadaan sesuatu. Itu mengapa orang meninggal sering disebut telah sampai pada ajalnya, yakni telah sampai pada batas waktu di dunia. Yang ketiga ialah al-waqt, sebagaimana potongan ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-waqtu adalah batas dari berakhirnya suatu pekerjaan, seperti adanya batas-batas waktu dalam sholat. Istilah ini yang kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia, al-waqtu, menjadi waktu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keempat ialah al-asr, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Allah peringatkan hambanya dengan al-asr. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Harta yang hilang bisa dicari lagi, namun waktu yang hilang tidak pernah bisa akan kembali lagi. Manusia yang berada dalam kerugian, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Asr, para ulama memiliki beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu
di sini ialah semua orang. Ulama lainnya berpendapat bahwa manusia di sini bermakna mereka yang sudah balik. Sebab sebelum akil balik, semua amalan yang ia lakukan belum dihisab atau belum mukallaf. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata khusri dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan istilah isim nakirah atau kata benda yang memiliki makna keanekaragaman. Sehingga maknanya menjadi manusia itu akan berada dalam keanekaragaman kerugian. Kecuali mereka yang beriman. Iman merupakan keyakinan yang penuh dalam hati, ikrar dengan lisan, dan pengamalan dalam amal perbuatan. Beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, para nabi dan rasulnya, kitab-kitab sucinya, hari akhir dan qadar-qadarnya. Iman akan tumbuh subur dengan ilmu, sehingga apabila kita ingin agar memiliki keimanan yang kuat, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk menyuburkan iman tersebut. Teruslah belajar tanpa terbatasi oleh waktu, tempat dan keadaan. Namun hanya mengandalkan iman saja orang masih merugi. Sehingga ayatnya dilanjutkan dengan wa'amilus salihah. Amal itu adalah apa yang dihasilkan oleh pikiran, hati dan perbuatan. Bukan hanya perbuatan saja, bahkan pikiran, gagasan kita juga tergolong amal, serta gerakan hati pun termasuk amal. Amilus salihah maknanya bukan sembarang amal, akan tetapi amal yang soleh, amal yang membawa pada kebaikan, baik untuk diri maupun makhluk Allah yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kerugian seolah tidak berhenti, sehingga menyempurnakan dengan watawasobil haq watawasobis sabr, saling nasihat menasihati dalam soal yang hak. Hak itu makna asalnya yang kokoh, adapun yang kokoh itu ialah nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai agama ini akan selalu tegak dan kokoh kapan dan dimanapun, kemudian menjadikan paripurna sampai saling berwasiat untuk senantiasa berlaku sabar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله